Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Hamdiah, yang bertugas di SDN 3 Bleke, Kabupaten Lombok Barat. Dan rekan saya, Kamariah, bertugas di SD Negeri 1 Lopo, Kabupaten Sumbawa. Saya Taufik Rahman, bertugas di SDN 1 Telaga Baru, Kabupaten Lombok Barat. terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Hamdiah. Hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya, betul sekali. Baik, saya sebagai observernya Bapak akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap proses coachingnya ya Pak. Sebelumnya, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya ya Pak ya, yang terdiri dari yang pertama, alur tirta, yang kedua, pertanyaan berbobot, yang ketiga, cara coachee merespon pertanyaan dari coach. Nah, Bapak, perlu diingat ya Pak ya, dalam menerapkan atau melaksanakan coaching, harus menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan kehadiran penuh. Boleh saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak? Ya, dipersilakan Ibu Observer. Apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya present, mendengarkan secara aktif, pertanyaan yang berbobot. Jadi Baik, di antara 3 hal itu yang ingin saya kembangkan potensinya. apa kompetensi yang secara spesifikasi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Lalu, Ya, di antaranya juga present juga sebagai tanda keaktifan saya di dalam melakukan kegiatan coaching ini. ya baik. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai di dalam proses coaching kali ini, Bapak? Indikator yang ingin saya capai di antaranya bagaimana saya bisa membantu coach di dalam menemukan solusi di dalam persoalan yang ia alami. Saya nantinya akan berupaya mengarahkan coach itu untuk dia sadar bahwa ada sesuatu yang salah di dalam menerapkan pembelajaran atau dari hal-hal lain yang diceritakan nantinya. Seperti itu. Oh, baik, Bapak. Jadi, untuk sekarang, silahkan Bapak bisa mulai mengcoaching coachingnya. Dipersilahkan, Bapak. Oke, terima kasih Bu Hamdiah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Ibu Kamariah. Baik, Pak. Hari ini saya ingin bercerita nih
cerita sedikit ke Bapak. Apa Bapak punya waktu luang untuk saya? Tentu saja Bu Kamaria, memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin diharapkan dari saya? Baik Pak, Alhamdulillah kalau Bapak memiliki waktu untuk meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Oh ya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran saya, Pak. Oh begitu ya Bu Kamaria, tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa Bu ya? Ya, Pak. Jadi permasalahan saya itu terjadi di dalam kelas, di dalam pembelajaran saya yang menyangkut murid-murid saya di kelas, Pak. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid Ibu seperti apa ya? Begini Pak Taufik, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang kesulitan memahami pelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid itu kesulitan dalam memahami pembelajaran Ibu sampai kenapa bisa terjadi? Ya, Pak. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Pak, di dalam pembelajaran saya. Begitu ya Bu, kira-kira dari beberapa faktor apa yang paling memungkinkan sehingga penyebab hal ini terjadi? Hmm, Setelah saya tanya-tanya murid saya, Pak, eh, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mereka kurang memahami materi pelajaran yang saya berikan. Ternyata jawaban murid itu ada yang katanya belum sarapan, Pak. Kemudian ada beberapa murid yang memang memiliki pemahaman yang lambat dalam menerima materi pelajaran. Seperti itu, Pak. Oh begitu Bu, berarti ada yang tidak sarapan dan ada yang memang daya serapnya kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya. Saya berharapnya sih Pak, setelah saya memberikan materi pelajaran kepada anak-anak itu, kemudian saya bertanya kepada mereka, anak murid-murid saya itu dapat merespon atau menjawab pertanyaan saya itu dengan baik, Pak. Tidak hanya dengan melamun atau hanya menggelengkan kepala, Pak. Jadi setidaknya adalah respon yang baik, respon yang positif untuk menanggapi pertanyaan yang saya berikan kepada mereka seperti itu, Pak. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Setelah saya pikir-pikir, ada beberapa langkah sih Pak yang bisa saya lakukan, seperti saya mengingatkan untuk murid yang tidak sarapan, saya berusaha akan mengingatkan mereka untuk betapa pentingnya sih mereka harus sarapan dari rumah, kemudian berkomunikasi juga dengan orang tua mereka supaya menyediakan sarapan untuk mereka sebelum berangkat ke sekolah. Nah, untuk murid yang memiliki pemahaman yang kurang, memiliki daya serap yang kurang dalam menerima materi pelajaran dari saya akan berusaha melakukan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lain, Pak. Jadi Baik seperti Ibu, itu. baik. Itu rencana yang sangat bagus. Menurut saya, di mana Ibu mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan? Murid yang tidak sarapan sehingga, saya ulang, baik Bu, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu
mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan. Yang tidak sarapan, dia mengetahui pentingnya sarapan. Sehingga kalau untuk siswa yang agak lemah, kan ibu bisa memberikan bimbingan lebih. Nah, menurut ibu, bimbingan seperti apa yang akan ibu berikan? Menurut saya sih dengan memberikan latihan soal pada murid-murid yang memiliki pemahaman yang kurang ini Pak. Dengan latihan-latihan soal ini, nanti kalau mereka sudah memahaminya, saya dapat memberikan lagi soal yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi seperti itu Pak. Oh begitu, ya Bu. Apakah siswa tersebut tetap ibu bimbing terus menerus Bu ya? Iya Pak, saya akan berusaha untuk melakukan bimbingan kepada murid-murid saya tersebut. Oh iya Bu, baik. Ibu kapan akan melaksanakan bimbingan tersebut? Menurut saya sih Pak ini supaya tidak mengganggu pembelajaran teman-teman yang lain, maka saya berencana melaksanakan pembimbingan itu setelah jadwal pulang waktu pulang sekolah Pak, atau di saat jam istirahat mungkin saya akan melakukan bimbingan terhadap murid-murid yang membutuhkan bimbingan ini Pak. Kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ibu ini? Dan sekiranya apa yang akan ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan menerapkan rencana saya ini secara konsisten, secara terus-menerus, supaya apa yang saya harapkan murid-murid saya ini bisa menerima pelajaran dengan baik itu terlaksana, Pak. Oh iya Bu, terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen ini? Menurut saya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian saya juga harus bekerja sama dengan orang tua murid, serta rekan-rekan guru di sekolah, Pak, untuk melaksanakan rencana dan penerapan yang akan saya laksanakan nantinya. Ya Bu, tentunya untuk hasil yang lebih baik, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan mencoba membangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid, kemudian dengan rekan-rekan sejawat, saya utarakan apa rencana tindakan saya terhadap murid-murid yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap materi pelajaran yang saya berikan, Pak. Itu bagus sekali rencana Ibu. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran, itu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua wali, kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan. Begitu Bu ya? Ya, benar sekali Pak. Ya baik, Ibu, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah dari bincang-bincang kita yang singkat ini Pak, saya sudah merasa lega, saya merasa senang karena sudah mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran terhadap murid-murid saya, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya rasa perbincangannya sungguh luar biasa dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat dan tetap semangat Bu ya, tidak boleh menyerah. Iya, siap Pak, insya Allah saya akan berusaha dan terus semangat melaksanakan bimbingan terhadap murid-murid saya yang membutuhkan supaya pemerataan pemahaman di dalam kelas itu terjadi, Pak. Amin. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan?
Saya rasa sih cukup sampai di sini ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk mendengarkan keluh kesah saya, curhatan saya tentang permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Ya, sama-sama Bu Kamaria. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Taufik. Ya, Bu Hamdia. Dari coaching yang Anda lakukan tadi itu sangat menarik sekali ya Bapak. Tetapi sebagai bahan refleksi kita, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak. Boleh Pak? Ya, boleh. Baik. Dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, pertanyaan juga pertanyaan yang berbobot. Ya, Terus juga hal lain dari persoalan yang ingin kami capai juga, insya Allah terwujud dan dapat dilaksanakan sesuai rencana. baik. Dari pengamatan saya tadi juga Bapak, sebagai observer, saya mengamati coaching Bapak dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, semua sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Bapak ya. Sehingga Iya betul. ya betul ya. Sehingga Kuci yang ingin curhat ke coach itu sudah benar-benar lepas, benar-benar terbuka karena Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak ya. Iya betul sekali Bu Hamdia. Nah dari coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira adakah yang masih perlu ditingkatkan Bapak untuk kedepannya? Ya saya rasa yang perlu ditingkatkan dari indikator yang ingin dicapai bisa lebih lebih terarah lagi daripada sasaran yang ingin kami capai. Mungkin seperti itu yang menjadi yang akan kita kembangkan di kemudian. Ada tidak Bapak kira-kira upaya atau hal-hal yang lain yang akan Bapak kembangkan agar coaching yang Bapak lakukan mungkin tiba-tiba dilakukan karena teman rekan sejawat Bapak yang akan meminta Bapak menjadi coach. Bagaimana caranya Bapak untuk melakukan hal tersebut Bapak? Ya tentu dengan meningkatkan kompetensi tadi yang udah kami jelaskan. Bagaimana presentnya, bagaimana mendengarkan aktif, bagaimana pertanyaan yang berbobot. Saya rasa hal-hal seperti itu yang perlu kita tingkatkan di kemudian. Saya rasa seperti itu, Bu Hamdia. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya meluangkan waktu untuk refleksi kita dalam coaching kali ini. Alhamdulillah semua sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya coaching yang kita akan lakukan semakin bagus. Ya Bapak ya? Iya, tentu. Harapan kami juga seperti itu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.